Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zakir Farorozi. Di sini saya akan membahas tentang pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian adalah prosedur yang dilakukan auditor untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal perusahaan berjalan sesuai dengan desainnya dan efektif dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material. Nah, pengujian ini bertujuan memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang oleh manajemen benar-benar diterapkan dalam praktik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa tujuan pengujian pengendalian. Yang pertama, menilai efektivitas pengendalian internal. Nah, auditor mengevaluasi apakah pengendalian yang ada dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, menentukan tingkat resiko pengendalian atau control risk. Nah, jika pengendalian efektif, auditor dapat mengurangi pengujian substantif yang dilakukan. Yang ketiga, itu mendukung opini auditor. Nah, pengendalian yang baik mendukung keandalan laporan keuangan. Lalu ada beberapa metode pengujian pengendalian. Nah, auditor biasanya menggunakan kombinasi metode berikut untuk menguji pengendalian. Yang pertama, ada wawancara atau inquiry. Nah, auditor menanyakan kepada staf perusahaan mengenai cara kerja pengendalian. Misalnya, gimana ya? Apakah setiap transaksi besar harus disetujui manajer? Nah, gitu. Lalu kedua ada observasi. Nah, observasi auditor tuh mengamati secara langsung pelaksanaan pengendalian. Misalkan auditor melihat apakah supervisor benar-benar memverifikasi transaksi sebelum dicatat. Yang ketiga ada inspeksi dokumen. Nah, auditor memeriksa dokumen atau catatan untuk memastikan pengendalian diterapkan atau enggaknya. Contohnya misalkan memeriksa faktur penjualan, apakah ada yang tanda tangan otorisasi atau enggak. Yang keempat ada ulang proses atau reperformance. Nah, auditor tuh mencoba menjalankan ulang proses pengendalian untuk memastikan hasilnya sesuai desain. Yang kelima, pengujian sistem IT. Nah, jika pengendalian dilakukan secara otomatis menggunakan sistem teknologi, auditor mengevaluasi sistem tersebut. Misalnya dengan input data yang salah untuk melihat bagaimana sistem merespon. Lalu ada hasil pengujian pengendalian. Nah, setelah pengujian auditor itu menentukan apakah pengendalian internal. Apakah pengendalian internal itu yang pertama itu kayak efektif atau enggaknya. Nah, jika pengendalian bekerja dengan baik, resiko pengendalian dianggap rendah sehingga auditor dapat mengurangi prosedur pengujian substantif. Yang kedua, tidak efektif. Nah, jika pengendalian tidak berjalan sesuai dengan desain atau tidak diterapkan dengan konsisten, nah resiko pengendalian itu dianggap tinggi. Nah, auditor tuh perlu memperluas pengujian substantif untuk mengurangi resiko audit. Nah, pengujian pengendalian ini memastikan bahwa si perusahaan memiliki yang tameng yang dapat mencegah salah saji material. Tanpa pengendalian yang efektif, resiko salah saji menjadi lebih besar dan laporan keuangan menjadi tidak dapat diandalkan. Auditor menggunakan hasil pengujian ini untuk menemukan strategi audit dan seberapa mendalam pengujian lain perlu dilakukan. Jadi, pengujian pengendalian adalah langkah-langkah penting dalam proses audit untuk menilai keandalan sistem internal perusahaan. Itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.